Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du fa ya ashabal fadilah. Segenap pemirsa multimedia Mandop Mekasan kali ini dalam program Kalam Kajian Islam izinkan saya menyampaikan pembacaan sebuah kitab karya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami yang diberi gelar Sultanul Ulama, seorang ulama dari Mesir, yaitu kitab Maqasidus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis, taharrau lailatul qadr, carilah oleh kalian semua Lailatul Qadar. Itu kata Nabi. Kapan? Fil witrih minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Nabi menganjurkan kita umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maksudnya ya bersiap-siap untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu harus kita intip, kita cari. Oleh Nabi disuruh cari fil witril ashri minal witri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa para sahabat dengan Abu Hurairah itu pernah membicarakan Lailatul Qadar di samping Rasulullah. Faqalah, maka Rasulullah berkata, ayyukum yazkuru hina tula'al qamar wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Siapa di antara kalian yang ingat ketika bulan terbit atau muncul seperti separuh mangkok. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap ampunan Allah, maka dimaafkan dosanya yang telah berlalu dari dosa-dosa dia. Jadi di situ tadi ada sebuah dialog atau sebuah pembicaraan antar sahabat mengenai Lailatul Qadar di samping Rasulullah. Mereka berbicara, maka Rasulullah menanyakan, siapa di antara kalian yang ingat ketika bulan muncul seperti separuh mangkok. Separuh mangkok itu tanda-tandanya Lailatul Qadar. Shiqqi jafnah itu kalau di hadis sebelumnya disebutkan itu biasanya tanggal 7 atau tanggal 21. Itu shiqqi jafnah atau separuh mangkok. Kemudian teman-teman sekalian, wal mustahabbu man ra'aha ayyuksira minas sana' wa du'a. Jadi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk memperbanyak memuji Allah dan memperbanyak doa. Wa yakuna aktsara du'aihi Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Dan semestinya doa yang paling sering dibaca di malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma, wahai Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, adalah zat yang sangat memaafkan, karimun, dan sangat pemurah, tuhibbul afwah, engkau mencintai memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah hamba. Nah, di sini ada dua nama Allah sekaligus sifat Allah yang saya rasa perlu dijelaskan. Allah itu disebutkan di sini sebagai zat yang afun, kemudian zat yang karimun. Afun itu artinya memaafkan segala dosa tanpa tersisa. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan afun ini. Kalau yang saya baca dalam karyanya Syekh Ihsan Jampas Kediri, muridnya Ki Khalil Bangkalan, yaitu kitab Sirajut Thalibin,
Sirajut Thalibin itu adalah syarah daripada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu karya terakhirnya Imam Al-Ghazali. Sirajut Thalibin itu sampai sekarang dijadikan materi kuliah wajib di University Al-Azhar Kairo, Mesir. Di dalam Sirajut Thalibin itu Syekh Ihsan Jampes mengatakan bahwa ada level-level yang diterima oleh seorang hamba dari Allah. Level pertama itu dia mendapatkan maaf dari Allah dalam level ghafur. Jadi dimaafkan dalam level ghafur ini tidak semuanya dosanya yang dimaafkan, masih ada sisa, itu ghafur. Kemudian ada orang yang mendapatkan level afun atau afun. Nah, kalau level afun ini itu semuanya dosanya dimaafkan semuanya. Tetapi masih ada level yang lebih tinggi daripada afun. Apa? Level orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih dari afun. Katanya Syekh Ihsan Jampes Kediri, orang yang mendapatkan afun belum tentu mendapatkan ridho. Jadi meskipun dosanya dimaafkan semua, belum tentu dia diridhoi. Itu dalam kitab Sirajut Thalibin. Jadi karena memang untuk mendapatkan ridho Allah itu syaratnya kita harus ridho juga kepada Allah. Apa ridho kepada Allah? Menerima semua yang Allah takdirkan kepadanya. Kalau yang diterima itu ya kebahagiaan, ya menerima. Kalau yang dialamin itu adalah penderitaan, tidak gampang orang itu ridho. Tapi kalau para sahabat, itu semuanya ridho. Jadi Allah ridho kepada para sahabat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu afun. Kemudian yang kedua di sini disebutkan sifat Allah itu karimun. Karimun itu artinya kalau secara bahasa zat yang maha pemurah. Tetapi secara istilah atau secara syar'i atau secara terminologi ilmu, karimun itu pernah saya baca maknanya di dalam kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin itu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dalilul Falihin itu karyanya Muhammad Tatai. Kalau Riyadhus Shalihin yang diberi syarah itu karya Imam Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan karimun itu adalah al-mun'im qabla su'al. Zat yang memberikan kenikmatan sebelum kenikmatan itu diminta. Wala yuhuju ila wasilah. Dan yang memberi itu tidak membutuhkan pengantar atau perantara. Kalau sudah mau memberi, ya memberi. Itu Allah. Itu karimun. Wala yubali man a'ta wa ma'a'ta. Itu mana karimun. Dan Allah tidak peduli kepada siapa dia memberi. Kalau sudah mau memberi, diberi saja. Apakah itu orang soleh atau orang jahat, kalau sudah mau diberi ya diberi. Contohnya kenikmatan-kenikmatan yang didapat oleh orang soleh juga didapat oleh orang-orang yang toleh atau yang jahat. Apakah dia beriman ataukah dia syirik, kalau Allah sudah mau memberi, diberi saja. Bukankah apa yang diberikan kepada orang-orang beriman juga diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, seperti kesehatan, kenikmatan yang bersifat duniawiyah. Wa ma'a'to. Dan Allah tak peduli apa yang diberi. Bahasa Maduranya tak kendai kenan. Mula parengaki ya parengaki. Kalau mau dikasih ya dikasih. Seperti itu. Seperti orang-orang selama ini kita lihat orang-orang kaya di Pamekasan. Itu yang dimaksud ma'a'to. Apapun dikasih itu. Ya, kok ada yang tidak dikasih, ada yang dikasih. Nah itu kan ada di ayat yang lain. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Jadi semuanya disesuaikan dengan kadarnya. Harta, ilmu itu disesuaikan dengan kadarnya. Kalau tidak sesuai itu tidak baik. Orang memiliki ilmu yang sangat banyak tidak sesuai dengan kadar dirinya, itu tidak baik. Bisa takabur. Na'udzubillah. Orang punya harta yang berlimpah tidak sesuai dengan kadarnya, itu juga bahaya, tidak baik. Contohnya korun, contohnya. Itu tidak sesuai dengan kadarnya. Itulah karimun. Dan inilah doa yang dianjurkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, engkaulah zat yang maha memaafkan dan maha pemurah.
tuhibbul afwa, engkau mencintai memaafkan, fa'fu anna atau fa'fu anni, maafkan kami atau maafkan saya. Ini doa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Doa ini sudah mentradisi di masyarakat kita, dibaca habis sholat witir. Dalam sholat witir setelah selesai itu orang pasti membaca ini di musola-musola, di kota-kota, di desa-desa masyarakat. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doanya. Dan yang terakhir, saya pernah mendapati sebuah keterangan yang dimaksud qiyamul lail di malam Lailatul Qadar itu tidak selalu berarti sholat tahajud, tetapi bisa juga berarti sholat tarawih. Jadi kita alhamdulillah sudah dapat keringanan secara konsepsi agama. Melakukan sholat tarawih itu kita sudah melakukan qiyamul lail. Jadi ingat anjurannya yang sangat diutamakan itu di 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil, dan jangan sampai lupa memperbanyak memuji Allah dan memperbanyak berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.